Pancasila. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Narasumber kita kali ini adalah seorang guru. Beliau mengajar di SDN 03 Kedemba Air Tabun, Kecamatan Ketengau Tengah. Sebelum saya mewawancarai narasumber kita, saya akan membacakan biodata dari beliau. Nama lengkap Agiater Sundarni SPD, umur 25 tahun. Nama orang tua Ayah Suhadi Toha, Ibu Yani Hayati. Tempat tanggal lahir Kedemba Air Tabun 14 Agustus 1997. Pendidikannya dari pendidikan, beliau pernah bersekolah di SDN 03 Kedemba Air Tabun dan tamat pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 03 Sintang dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan ke SMAN 02 Sintang. Tamat pada tahun 2014. Setelah itu, melanjutkan kuliah di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang dan lulus atau wisuda pada tahun 2019. Pekerjaan beliau adalah guru atau PNS. Baik, ini merupakan salah satu narasumber yang saya sebutkan tadi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Baik, tema kita pada hari ini yaitu tentang cukup menarik ya dibahas, yaitu beliau mendaftar sebagai pramugari. Tahunya malah jadi seorang guru. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu, kan Ibu udah daftar pramugari, kok bisa jadi seorang guru sekarang? Itu bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Memang saya sebelumnya mendaftar sebagai pramugari. Berbagai cara saya lakukan, termasuk saya les bahasa Inggris, saya les bahasa Mandarin, termasuk sering renang, olahraga, jogging ini dan itu. Namun pada saat tes, saya memang mengikuti beberapa prosedur dari mereka. Namun kalau namanya rezeki tidak di situ ya. Ya, jadi ya tidak lolos. Dan kemudian di bulan berikutnya ada pendaftaran untuk CPNS. Lalu saya mencoba untuk ikut. Awalnya itu memang saya mencoba, memang tidak ada berkeinginan untuk menjadi seorang guru. Saya hanya mencoba. Namun walaupun hanya mencoba, saya tidak pernah untuk tidak belajar, ya. Minimal 1 hari 2 jam atau 1 jam belajar materi. Saya searching baik itu di YouTube, di Google dan segala macam. Saya tanya-tanya kepada mereka yang udah pernah lolos sebagai PNS. Saya tanya, nanti yang keluar kira-kira apa ya, jadi dari situ saya kumpulkan, saya buat sebuah catatan, saya kumpulkan, sehingga ketika harinya tiba saat kami tes, jadi puji Tuhan pada saat tesnya itu apa yang saya pelajari itu yang keluar ya. Jadi selama tes itu ya semuanya dilancarkan dari awal sampai akhir. Dan oleh sebab itu dari tahap 1, tahap 2 sampai kami penyusunan berkas untuk administrasi, puji Tuhan ya semuanya dilancarkan. Dan sampai sekarang saya mengajar di salah satu SDN yang berada di perbatasan antara negara Indonesia dengan Malaysia. Dan pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah jadi begini, kan Ibu tamat atau lulus dari selesai kuliah itu tahun 2019. Ibu itu langsung daftar pramugari tahun itu atau juga langsung daftar ikut PNS itu pada tahun itu juga? Saya lolos itu tahun 2019 dan pada bulan 8 atau 7 kalau saya tidak salah, di tahun yang sama saya melamar ke pramugari di salah satu maskapai ternama di Indonesia. Lalu setelah dari situ kisaran bulan 10 atau bulan 9 di tahun yang sama juga ada pembukaan PNS untuk guru. Jadi saya mulai mencobanya dari situ. Selanjutnya adalah yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi Anda dalam belajar di
bisa menjadi seorang guru sekarang, apalagi Anda kan menjadi seorang guru PNS lalu ditugaskan di tempat sendiri, di kampung sendiri. Itu bagaimana strategi belajar Anda selama ini? Jadi untuk strategi belajar saya sendiri, memang kalau untuk mengajar ya, terutama kalau untuk mengajar di perbatasan agak berbeda dengan cara kita mengajar di kota, karena mungkin karena keterbatasan, maklum dah yang namanya di perbatasan ya, karena kan kebanyakan anak-anak itu tidak dari pendidikan anak usia dini, tidak tamat dari PAUD. Jadi ya kita sebagai guru, terutama saya, cara saya untuk belajar sebelum menyampaikan materi ya tentunya harus membuat rancangan pembelajaran dulu, rencananya iya RPP. Jadi setelah itu saya terapkan model pembelajaran apa, strategi pembelajarannya apa, sesuai apa yang saya dapatkan sewaktu saya pendidikan di perguruan tinggi. Jadi seperti itu, Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Tadi Ibu kan menjelaskan tentang strategi cara Ibu mengajar di sekolah, di SD yang Ibu tugas. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih strategi Ibu belajar pada saat kuliah? Kalau untuk strategi mungkin nggak ada yang terlalu khusus ya Bu ya. Saya hanya belajar, ya namanya juga anak kuliahan pada masa itu ya, belajar ketika kayak disuruh kasih tugas, disuruh buat makalah, proposal, kalau mau ujian, gitu aja saya belajarnya. Mau dibilang sistem kebut semalam, iya, cuma dari semenjak saya masuk kerja, semenjak saya mengajar, saya mulai perlahan-lahan rubah cara belajar saya itu. Jadi saya terapkan gimana caranya belajar agar penyampaian kita kepada anak itu lebih mudah dimengerti di usia mereka gitu. Jadi pandai membagi waktu. Iya, betul sekali. Di sini saya ingin menanyakan, apakah pada saat mengajar Ibu membeda-bedakan anak murid atau bagaimana? Kan misalkan ini ada murid kesayangan atau gimana gitu Bu? Ya kalau untuk membeda-bedakan, tentunya kita sebagai guru kan diminta untuk tidak seperti itu kan. Kan ada sewaktu kuliah kita ada belajar yang namanya ada 4 kompetensi guru ya, kalau saya tidak salah ya. Iya ada. Termasuk kayak profesional. Iya. Sebagai guru tentunya kita tidak boleh membeda-bedakan anak, mau dia itu anak yang pintar, anak yang kurang pandai, karena kata bodoh itu kan dilarang kalau kita itu. Lalu anak yang termasuk dia anak orang mampu atau tidak mampu, ya dia nakal atau tidaknya ya kita pukul rata, maksudnya ya kita samakan. Kalau saya itu khususnya saya ini kan wali kelas 5. Iya, wali kelas 5. Tentunya di situ ada anak yang pintar dan tidaknya. Jadi ketika anak yang pintar itu biasanya itu saya suruh dia duduk di belakang. Ya, kalau anak yang kurang pintar saya suruh dia agak di depan, biar dia lebih fokus. Karena kalau dia di belakang, dia susah untuk mengerti pelajaran, dia itu makin tertinggal dari kawannya. Ya, kalau di depan kita bisa tanya langsung, kita suruh bisa dia maju, atau kita bisa buat kuis sehingga kelas itu menjadi hidup. Dia tuh kayak ikut aktif. Iya, aktif. Ya, dari yang pendiam jadi aktif di kelas gitu. Oh begitu. Jadi itu cara Ibu menghadapi anak murid yang nakal pada saat pembelajaran. Jadi Ibu melakukan strategi dalam pembelajaran itu yang anak murid yang kurang aktif atau nakal disilakan duduk di depan, sedangkan yang pintar, boleh dikatakan pintar, itu disuruh duduk di belakang. Iya. Strategi sangat bagus ya Bu untuk dalam pembelajaran, apalagi terutama untuk anak SD. Yang terakhir ya Ibu, saya akan menanyakan, bukan pertanyaan sih, dan ini lebih ke motivasi. Apa motivasi Ibu untuk generasi muda pada zaman sekarang? Karena generasi muda zaman sekarang itu terkenal dengan rasa malas yang sangat luar biasa. Saya juga merasakan di bangku perkuliahan pada saat ini, saya itu rasa malasnya sangat luar biasa ya.
mereka susah untuk melawan rasa malas. Itu juga saya juga merasa susah untuk membagi waktu. Nah, apa sih pesan, motivasi serta solusi dari Ibu untuk generasi muda zaman sekarang untuk melawan rasa malas? Ya, kalau untuk melawan rasa malas sebenarnya itu ada di diri kita masing-masing ya Bu ya. Kalau saya khususnya itu lebih kepada kalau saya sudah malas dengan sesuatu, saya biarin aja dulu itu. Jadi saya lakukan hal lain yang bisa membuat saya itu nggak merasa malas. Kalau saya lagi kerjakan laporan, kalau saya lagi malas ya udah saya biarkan aja dulu itu sejenak. Habis itu saya cari hobi saya, salah satunya itu nonton drakor kan. Lalu habis nonton itu saya biasanya makan, ngemil, tunda dulu kerjaan kan. Habis itu baru saya kembali lagi untuk bekerja. Jadi salah satu untuk mengatasi rasa malas saya itu sebenarnya lebih lari ke hobi saya sendiri. Tapi kalau kita yang ibu sama kawan-kawan yang susah susah untuk membagi waktu, kadang terlalu malas untuk mengerjakan sesuatu, ya bisa aja lakukan hobi aja dulu, tapi jangan sampai yang biarkan berhari-hari itu jangan. Cari aja dulu hal yang membuat kita enak, pikiran kita plong, tenang. Udah itu aja sih sebenarnya. Setelah itu kan setelah solusi, setelah itu pesan atau motivasi dari Ibu untuk generasi zaman sekarang, untuk anak muda, terutama ke saya lah. Oh iya, jadi terutama untuk anak muda, ya kita harus tanamkan kita itu harus bisa. Jangan kita kalah bersaing dengan orang lain ya. Ya jadi contohnya seperti kami itu tamatan dari STKP juga. Jadi tahun 2019 itu banyak sekali yang lolos menjadi pegawai negeri sipil ya, yang diangkat oleh pemerintah. Jadi ya kita memang berada di kabupaten, tapi kita kan tidak kalah saing dengan orang lain ya. Belajar tanamkan kalau kita itu bisa, dan kita itu bisa bersaing dengan orang lain ya gitu. Setelah itu pesan motivasinya bagaimana Ibu? Ya motivasinya itu ya kita untuk mencapai tujuan ya tentunya kita harus belajar dengan giat. Udah itu aja ya, belajar dengan giat, karena belajar dengan siapapun belajar dengan kapanpun ya, baik buruknya itu kita sendiri yang bakal mengambil yang mana yang bisa kita terima, yang mana yang tidak bisa kita terima, yang kita pilih dulu. Iya tentunya dengan semangat ya Bu ya. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa mengatakan tadi pesannya untuk generasi muda, belajarlah dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, baik buruknya itu kita sendiri yang akan memilahnya. Nah, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai, sudah berbagi ilmu, sudah membagi strategi atau pengalaman Ibu yang sangat luar biasa. Baik, sekian dari pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Salam Pancasila.